Segala puji syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kita sampai akhir buku kedua atau hari ke-120. Oh, betapa ajaibnya. Kita dapat banyak berkat firman Tuhan selama mengikuti saat teduh BDKA. Bukan begitu, Mama Papa? Ya, kita harus berterima kasih. Renungan apa untuk hari ini ya? Lucu loh, hari ini kita akan merenungkan permintaan bangsa Israel yang agak keterlaluan sih. Mereka minta daging. Bukankah bangsa Israel sudah diberi mana? Makanan enak dan bergizi setiap hari. Kenapa masih minta daging lagi? Tapi kita juga suka merasa bosan dan tidak puas. Teman-teman, mari bersama kami dengarkan penjelasan Pak Jusa. Buka hati dan telinga untuk mendengar firman-Nya. Selamat berjumpa kembali anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan kamu semua? Saya percaya apapun juga keadaan yang kalian alami saat ini, kalian tetap bisa bersyukur dan bersuka cita karena di dalam pemeliharaan tangan Tuhan senantiasa. Bukankah demikian? Nah, sebelum kita mulai dalam acara yang kita tunggu-tunggu ini, yaitu berpetualang dalam kerajaan Allah, mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa di surga, kembali kami berkumpul bersama anak-anak yang Tuhan kasihi. Kami akan membahas sebagian daripada firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau taat. Dan Tuhan berkati acara di depan ini. Waktu-waktu yang sangat singkat ini boleh bermanfaat bagi setiap kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, tema kita pada kali ini adalah umat Israel meminta daging. Anak-anak, sikap rakus membuat kita tidak dapat bersyukur untuk apa yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Topik ini diambil dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 4-6 dan ayat 31-35. Natsnya diambil dari Bilangan 11 ayat 6. Begini bunyinya. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Anak-anak, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama bagi Israel. Bangsa yang tegar tengkuk ini kembali bersungut-sungut. Mereka baru saja dihukum Allah dengan api yang menghanguskan tepi perkemahan mereka. Kalau bukan karena Musa yang memohon pengampunan kepada Allah bagi mereka, tentulah mereka semua telah binasa. Tapi nampaknya mereka tidak belajar dari kesalahan mereka. Mereka tidak membuang sikap yang mengasihani diri sendiri. Kali ini, sungut-sungut mereka dimulai dari segelintir orang-orang yang bukan orang Israel, yang ikut rombongan Israel. Alkitab menyebut mereka ini dengan istilah orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Kemungkinan besar mereka adalah orang asing lain dari Mesir yang melihat kedahsyatan kuasa Allah melalui tanda-tanda mujizat yang telah diperbuat Allah atas Firaun dan seluruh Mesir, lalu memutuskan mengikuti rombongan umat Israel. Sungut-sungut itu menyebar ke seluruh bangsa. Banyak dari orang Israel akhirnya ikut terlibat dalam dosa ini. Apa sih yang mereka ributkan? Oh, ternyata mereka ingin makan daging. Mereka bersungut-sungut bukan karena mereka kelaparan. Mereka bersungut-sungut bukan karena Allah tidak memberi mereka makan. Allah secara ajaib telah menyediakan mana, roti dari surga untuk menjadi makanan mereka.
Mereka hanya tinggal keluar tenda di pagi hari dan mengumpulkan mana tersebut sesuai keperluan mereka sekeluarga. Mereka tidak perlu bekerja keras, tidak perlu membanting tulang untuk mendapatkan makanan dan menjadi kenyang. Dalam situasi dan keadaan mereka yang khusus ini, Allah telah menyediakan makanan di luar tenda mereka setiap hari. Nah, apalagi yang kurang? Mereka ingin makan daging. Mengapa mereka begitu menginginkan makan daging? Jika dengan memakan daging akan membuat fisik mereka lebih baik, maka tentulah Allah akan memberi mereka makan daging tanpa perlu mereka mengajarinya. Jadi mengapa mereka begitu menginginkan daging? Nah, Alkitab mengatakan bahwa mereka kemasukan nafsu rakus. Mereka ingin makan daging karena mereka rakus. Anak-anak, orang-orang rakus ini membandingkan keadaan mereka sekarang di padang gurun dengan keadaan mereka sewaktu di Mesir. Dengan lancang mereka mengatakan bahwa keadaan mereka di Mesir jauh lebih baik. Di Mesir mereka bisa mengail di sungai Nil dan makan ikan dengan sepuasnya tanpa harus membayar. Mereka juga bisa makan sayur dan buah-buahan yang menyegarkan. Mereka bahkan berdusta dengan mengatakan bahwa sekarang mereka kurus kering karena hanya makan mana. Betapa kurang ajarnya sikap mereka ini. Mereka sama sekali tidak bersyukur untuk apa yang sudah Allah berikan dan lakukan bagi mereka. Jika bukan karena kesetiaan Allah, bukankah mereka sekarang masih menjadi budak di Mesir yang sampai hari kematian mereka harus bekerja keras dengan tidak menerima upah? Bukankah mereka sekarang tanpa bekerja pun tidak kelaparan karena dipelihara Allah dengan mengirimkan mana dari sorga setiap hari? Bukankah dengan makan mana setiap hari, tubuh mereka tetap kuat, mampu melakukan perjalanan panjang yang melelahkan dan tidak sakit? Tetapi mereka membenci mana yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka menyatakan bahwa mereka sudah bosan hanya makan mana saja terus-menerus. Mereka tidak bisa melihat kekayaan yang terdapat di dalam kemurahan dan perkenanan Allah. Iman kepada Tuhan menentukan bagaimana penerimaan kita terhadap pemberian-pemberian Allah. Bahkan sampai pada cita rasa yang kita rasakan di dalam mulut kita sekalipun. Betapa orang dapat menjadi buta terhadap pemberian Allah yang luar biasa itu. Umat Israel lebih suka memperoleh makanan Mesir tanpa perkenanan Allah daripada menerima mana dengan perkenanan Allah. Apakah yang paling kita hargai di dalam hidup kita? Anak-anak, jangan sampai kita membuang emas untuk memperoleh sesuatu yang nilainya bahkan lebih rendah dari kuningan. Apakah kita pernah bersikap rakus? Mungkin bukan rakus terhadap makanan, tetapi rakus terhadap baju yang lebih indah atau mainan yang lebih canggih yang menyebabkan kita tidak bersyukur untuk baju dan mainan yang Allah berikan kepada kita lewat orang tua kita. Kita harus benar-benar peka dan terus berjuang untuk melawan sifat yang tidak diperkenan Allah ini. Setiap tindakan membawa akibat. Sikap bangsa itu yang bersungut-sungut, mengasihani diri sendiri, dan rakus membuat Allah marah. Sebenarnya Allah telah mengabulkan permintaan mereka. Allah berjanji mengirimkan kepada mereka burung puyuh dalam jumlah yang sangat besar
untuk jangka waktu yang cukup panjang, 1 bulan lamanya. Namun sebelum itu, Allah juga telah memberi perintah agar mereka menguduskan diri mereka terlebih dahulu. Keesokan harinya, Allah menepati janjinya dengan mengirim banyak sekali burung puyuh ke sekeliling perkemahan mereka. Karena kerakusannya, mereka terus mengumpulkan burung-burung puyuh tersebut sepanjang hari dan sepanjang malam itu. Dan sepanjang hari esoknya, Allah telah berjanji untuk menyediakan burung puyuh itu sebulan lamanya. Tapi mereka takut kekurangan, lalu menimbun sampai sangat berlebihan. Allah menjadi marah melihat keserakahan mereka yang sangat besar itu. Ketika mereka mulai memakan dagingnya, Allah menulahi mereka dengan sangat hebat. Orang-orang yang rakus tewas karena kerakusannya. Sungguh mengerikan nasib orang-orang yang melawan Tuhan, bukan? Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ya, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang boleh kami dengar pada saat ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa kami tidak boleh rakus, terlalu mengasihani diri, dan selalu tidak pernah puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Bapa, jika masih memiliki sifat-sifat yang demikian. Dan biarlah kami mensyukuri apapun yang kami terima melalui orang tua kami. Dan kami tahu semua yang kami miliki berasal dari Tuhan. Bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian. Bahkan hidup kami pun adalah anugerah Tuhan. Karena itu ajar kami untuk mensyukurinya ya Bapak. Tidak seperti orang Israel yang begitu rakus dan tidak pernah puas. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Teman-teman, heran ya, kenapa Tuhan masih mau beranugerah pada umatnya? Seharusnya orang Israel pantas ditolak Allah. Benar sekali Berham. Sama seperti kita yang sepantasnya sudah dibuang oleh Tuhan karena gagal untuk selalu bersyukur. Ya, di akhir buku kedua ini, Berham mengajak semua teman-teman BDKA untuk sama-sama berjuang melawan kerakusan. Sifat ini melekat pada diri setiap manusia. Memang kasih kita pada Tuhan berlawanan. Dengan kasih Tuhan pada kita, kasih kita sangat dangkal dan mudah berubah. Padahal kasih Allah kepada kita bersifat kekal, tidak bersyarat, sangat luas. Selanjutnya, mohon persiapan dari Bilangan pasal 11 ayat 10-15. Sampai jumpa di Renungan BDKA Jilid 3.